Saya Alvin Surya dengan NPM 221200004 ingin menjelaskan tentang sistem operasi. Yang pertama, jelaskan proses untuk membuat dan mengelola multiple desktop di Windows 10. Cara itu gampang, tinggal buka text bar settings, lalu text view ini di-on-kan. Karena Alvin sudah on kan, jadi akan muncul di sini yaitu desktop 1, desktop 2. Kita bisa menambahkan desktop sebanyak mungkin. Oke, lanjut. Untuk soal yang kedua, apa perbedaan antara mode hibernasi dan mode sleep pada Windows dan bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur ini? Yang pertama, perbedaan antara mode hibernasi dan mode sleep di Windows itu mode sleep komputer berada dalam keadaan rendah daya tetapi masih berjalan. Cepat untuk dibangkitkan. Mode hibernasi, data di RAM disimpan ke disk dan komputer dimatikan sepenuhnya. Lebih hemat daya tetapi memerlukan waktu lebih lama untuk bangkit. Untuk cara mengaktifkan mode hibernasi yang pertama yaitu klik di sini. Karena Alvin sudah punya mode hibernasi, cara mengaktifkannya itu yaitu tinggal cari di control panel, choose power plan. Choose power plan. Oke. Lanjut di sini kita lihat choose the buttons do change settings that are currently unavailable. Ini nanti tinggal dipencet centang saja jika belum menyalakan fitur hibernate. Oke, tinggal save change. Oke. Wah, yaitu yang ketiga maksud saya, jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat backup dan restore data menggunakan fitur file history di Windows 10. Oke, caranya pergi ke control bar, ketik panel, ketik control panel, lalu di sini backup and restore. Nah, untuk Windows backup has not been set up, kita set up backup. Nah, karena Alvin belum punya destinasi buat di backup, Alvin jelasin sebentar tentang backupnya. Untuk menyesuaikan pengaturan untuk mengembalikan file, buka file history dari folder yang diinginkan. Jadi setelah ada drive-nya, kita tinggal pencet drive-nya, lalu kita next. Seperti itu. Apa Windows Registry dan bagaimana cara mengeditnya untuk konfigurasi? Cara mengeditnya pertama yaitu tekan Windows R, lalu kita ketik regedit. Kita pencet OK, lalu kita pencet yes. Nah, di sini ada 5 komponen dari komputer. Yang pertama adalah Haki Classes Root, itu buat melacak asosiasi default. Yang kedua, HK Current User, itu berisi pengaturan khusus untuk pengguna. Yang ketiga yaitu HK Local Machine, berisi kata sandi, file etalase, perangkat lunak, dan keamanan. Yang keempat, HK User, itu berisikan file-file pada pengguna. Dan yang terakhir yaitu HK Current Config, itu untuk pengukuran router dari berbagai aktivitas perangkat keras. Oke, yang kelima yaitu bagaimana cara menggunakan command prompt atau PowerShell di Windows. Berikan contoh penggunaan perintah dasar untuk manajemen file dan proses. Yang pertama, stepnya yaitu kita pencet search, lalu kita ketik command prompt. Nah, di sini kami sudah ketik command prompt. Lalu kita bisa menunjukkan apa yang ingin ditampilkan. Yang pertama yaitu IP config. Di sini akan menunjukkan konfigurasi terhadap IP tersebut. Nah, ini. Lalu, kita bisa menghapus riwayat pencarian kita dengan cara CLS. CLS di sini kepanjangannya clear screen. Oke, kita enter. Lalu, oke, bersih lagi. Lalu yang terakhir ini kita bisa menunjukkan spesifikasi laptop yang kita gunakan. Kita ketik sistem,
info. Ketika kita klik enter, dia akan memunculkan semua spesifikasinya. Nah, di sini laptop yang kita gunakan, laptop tipe UQ7FV. Lalu kita mempunyai sistem operasi yaitu Microsoft Windows 11 Home Single Language. Oke, di sini untuk brandnya kita menggunakan Acer. Lalu sistem model Nitro AN51557. Kita bisa lihat untuk zona waktunya kita mengikuti Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, dengan banyaknya file ini kita bisa menghapus lagi dengan cara CLS atau clear screen. Lalu kita enter. Oke, bersih lagi. Sekian. Oke, untuk soal yang keenam, yaitu apa itu mode aman atau safe mode di Windows dan bagaimana cara masuk ke dalamnya. Nah, yang pertama itu kalian bisa pencet Windows R, lalu kita ketik msconfig, kita pencet OK. Sini kan ada 5 komponen, ada general, boot, service, startup, tool. Kita pilih boot, lalu kita klik centang save boot, dan kita apply, baru OK. Di saat kita sudah melakukan itu, kita akan melihat monitor kita itu berwarna hitam desktopnya. Nah, ketika warna hitam itu, di pojok kanan di sini ada tulisan save mode, di bawah sini ada tulisan save mode, dan di sini save mode. Cara mengembalikannya seperti sama, yaitu kita pencet Windows R, kita ketik msconfig, lalu kita pencet boot. Nah, tadi kan checklist ya, kita uncheck, lalu kita apply, baru OK. Nanti desktop kita akan restart, lalu kembali seperti normal. Seperti itu modenya. Oke, yang pertama, apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan RTOS atau Real-Time Operation System dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, penjadwalan deterministik. Tantangannya yaitu sistem waktu nyata memerlukan penjadwalan yang deterministik untuk memastikan bahwa tugas kritis dapat menyelesaikan eksekusi tepat waktu. Cara mengatasinya yaitu menggunakan algoritma penjadwalan yang deterministik dan memprioritaskan tugas-tugas kritis. Implementasi penjadwalan berbasis waktu dengan memberikan prioritas tinggi pada tugas dengan tenggat waktu yang ketat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Tantangan RTOS sering digunakan di perangkat keras terbatas seperti microcontroller dengan sumber daya terbatas. Nah, cara mengatasinya dari keterbatasan sumber daya yaitu optimalisasi kode untuk menghemat penggunaan memori dan CPU, mengimplementasikan manajemen sumber daya yang efisien dan menangani situasi ketersediaan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, keandalan dan ketersediaan. Untuk tantangannya yaitu sistem waktu nyata sering digunakan dalam aplikasi kritis di mana keandalan dan ketersediaan sangat penting. Untuk cara mengatasi keandalan dan ketersediaan, yaitu mengimplementasikan mekanisme toleransi kesalahan dan pemulihan untuk menangani kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Penggunaan mekanisme deteksi dan manajemen kesalahan untuk memastikan sistem tetap beroperasi bahkan jika terjadi kegagalan. Oke, untuk yang kedua, bagaimana RTOS berperan dalam mengamankan sistem dan menjamin integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat? Oke, RTOS memiliki peran penting dalam mengandalkan sistem dan menjamin integritas data, terutama dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat. Berikut ada beberapa cara di mana RTOS berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, yaitu isolasi tugas. RTOS menyediakan mekanisme isolasi yang kuat antara tugas-tugas berbeda. Ini membantu menjaga tugas yang satu memengaruhi tugas yang lain secara negatif. Yang kedua, prioritas dan penjadwalan yang ketat. RTOS memungkinkan penentuan prioritas yang tinggi pada tugas-tugas yang kritis untuk waktu respon yang cepat. Dengan menetapkan prioritas dengan bijak, RTOS memastikan bahwa tugas-tugas yang paling penting dieksekusi lebih dulu, yang membantu menjaga sistem dalam waktu yang ditentukan. Yang ketiga, penjadwalan real-time.
Algoritma penjadwalan real-time pada RTOS dirancang untuk memastikan eksekusi tugas dalam batas waktu yang ketat. Ini mengurangi peluang kesalahan dan melindungi sistem dari situasi yang dapat merusak integritas data. Yang terakhir yaitu yang keempat, manajemen kesalahan dan pemulihan. RTOS dapat menyertakan fitur-fitur manajemen kesalahan yang memungkinkan sistem mendeteksi dan merespon kegagalan. Pemulihan yang cepat dan efektif membantu menjaga keberlanjutan operasi dan integritas data. Ya, yang terakhir yaitu artificial intelligence dan autonomous system. RTOS memiliki hubungan yang erat dengan teknologi yang sedang berkembang seperti AI atau Artificial Intelligence dan Autonomous Systems. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara RTOS dengan teknologi tersebut. Ketersediaan waktu nyata, real-time availability. RTOS sangat penting dalam sistem yang mengandalkan AI dan autonomous system karena mereka sering kali beroperasi dalam konteks waktu nyata. RTOS memberikan jaminan bahwa tugas-tugas kritis dieksekusi dalam batas waktu yang ketat, yang sangat dibutuhkan dalam aplikasi seperti kendaraan otonom, peralatan medis, atau sistem kontrol industri. Yang kedua, penjadwalan dari prioritas tugas. AI dan autonomous system sering melibatkan eksekusi tugas yang kompleks dan beragam. RTOS menyediakan mekanisme penjadwalan dan prioritas tugas yang memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis dan membutuhkan respon cepat dapat diutamakan. Sekian dari Alvin, terima kasih.